Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membuat sebuah roleplay konseling komunikasi. Adapun anggota kami yaitu Sherlina Dila sebagai pasien, Mona Nurita sebagai bidan, dan juga Ika Siti Nurjana sebagai observer. Kami membuat roleplay ini dengan menggunakan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ada 4 fase. Yang pertama yaitu fase preinteraksi, fase di mana melakukan persiapan sebelum memulai hubungan dengan klien, seperti eksplorasi perasaan, analisa kekuatan dan kelemahan diri, pengumpulan data klien, dan perencanaan pertemuan dengan klien. Yang kedua, fase orientasi, diawali pada saat bertemu dengan klien, saling percaya, kerjasama dengan klien, identifikasi masalah, dan juga tujuan masalah. Fase kerja, yaitu mengatasi masalah dan juga solusi. Fase terminasi, mengevaluasi setelah melakukan komunikasi. Komunikator melakukan evaluasi sebelum klien pulang. Apakah akan bertemu lagi atau tidak dengan komunikator? Langsung saja yuk kita saksikan roleplaynya. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Bidan. Selamat siang, dengan Ibu siapa ini? Saya Bu Shirley, Bu. Usia saya 28 tahun. Terus saya sekarang mau konsultasi nih Bu kebetulan. Ya, silahkan. Mau konsultasi apa Ibu? Jadi anak saya usia 18 bulan Bu, atau 1,5 tahun. Nah, kemarin harusnya kan imunisasi di usia 18 bulan Bu. Namun anak saya kemarin lagi kurang sehat Bu, batuk pilek, terus nggak sembuh-sembuh. Sampai sekarang dia udah masuk ke usia 19 bulan dan anaknya udah sehat Bu. Jadi bagaimana ya Bu baiknya? Karena kebetulan masuknya telat imunisasinya Bu. Ya, sekarang 19 bulan udah sehat ya? Udah nggak ada batuk pilek lagi ya? Oke. Ya, Bu. Jadi pada prinsipnya imunisasi yang sudah terlewat ini harus tetap diberikan. Kan kalau 18 bulan ada banyak ya. Pentabio, hepatitis, polio, itu kan harus diulang semua tuh, MR dan MMR atau MMR kan juga di 18 bulan. Nah, kalau saran saya, mumpung anaknya sedang sehat sekarang, disegerakan aja kapan bisa vaksinasi boosternya. Jadi nggak apa-apa ya Bu kalau misalkan imunisasinya telat? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terlambatnya kan karena memang sebelumnya sakit ya. Kalau sekarang kan udah sehat nih, langsung aja di catch up, dikejar kapan mau mau imunisasi, karena kan harus disesuaikan tuh dengan banyak nih yang harus di booster kan imunisasinya. Usia 18 bulan itu ada hepatitis B, kemudian polio, kemudian pentabio, sama MR atau MMR. Nah, kalau hepatitis B, pentabio sama polio kan ada yang bisa langsung jadi satu tuh sekali suntik. Nah, tapi untuk penyuntikan MR atau MMR itu setidaknya kan jaraknya juga harus 1 bulan dengan penyuntikan yang pentabio dan kawan-kawan ini gitu. Nanti kalau nggak dimulai dari sekarang, malah mundur lagi. Sementara kan di usia baru ketemu di usia 24 bulan nanti kan ada lagi tuh ya yang harus disuntikan imunisasinya gitu. Apalagi sekarang musim lagi begini, bisa kapan aja batuk pilek nih. Saya lagi batuk pilek nih. Ya Bu, tapi ada dampaknya nggak sih Bu kalau kita anak-anak kita telat imunisasi Bu? Dampaknya kalau segera diberikan anak-anak menjadi lebih sehat. Itu aja sih dampaknya. Dampak negatifnya nggak ada. Berarti aman ya Bu untuk aman, insya Allah aman. Untuk imunisasi. Mesti diperhatikan juga karena cuaca musim lagi nggak jelas ini, harusnya kemarau jadi musim hujan. Mesti dijaga asupan makanannya nih, anak-anak kita gimana di rumah. Kemudian kebersihannya juga PHBS-nya. Pedoman hidup bersih sehatnya juga harus dijaga ya. Umur 18 bulan kan lagi aktif-aktifnya bermain nih.
aktif-aktifnya ingin tahu sama sekelilingnya. Jadi harus diajarkan cara cuci tangan yang benar seperti apa, harus pakai air mengalir dan pakai sabun. Insya Allah kalau udah dibiasakan nanti anak-anak juga pasti terbiasa, apalagi kalau dicontohin sama mamahnya. Iya Bu, baik Bu. Iya kan? Untuk imunisasinya saya langsung bawa anak saya aja kali ya Bu. Iya, langsung dibawa aja. Nanti biasa kan di buku pinknya punya ya? Ya, masih ada Bu buku pink. Kalau punya itu dibawa. Jangan sampai supaya catatan imunisasi kemanapun ibu pergi bawa anak imunisasi, buku itu harus dibawa. Karena nanti buku itu akan bermanfaat saat anak mau masuk sekolah. Biasanya ditanyakan tuh riwayat imunisasinya. Kalau ada buku pink kan tinggal dibawa aja, diperlihatkan atau tinggal difotokopi gitu ya. Kalau di Jakarta itu soalnya wajib ada riwayat, menyertakan riwayat imunisasi anak saat mendaftar sekolah SD. Nah, sekarang kan baru 18 bulan, SD-nya masih lama. Nah, tantangannya adalah jangan sampai itu buku hilang bertahun-tahun. Iya Bu, baik. Harus disimpan dengan rapi bertahun-tahun gitu. Nanti di sini juga kita timbang ya anaknya supaya terukur tinggi badannya, supaya jelas ada catatan perkembangannya teratur. Jangan lupa minum vitamin A, kan ada bulan vitamin A ya di Februari sama Agustus nih, bulan depan Agustus. Terus kalau ada posyandu yang dekat rumah sesekali datang boleh, karena biasanya di posyandu tuh ada program-program yang baru, misalnya obat cacing gitu, itu biasanya dari pemerintah lewatnya ke puskesmas lalu ke posyandu sosialisasinya gitu. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah cukup sih Bu Bidan, saya khawatir takut ada dampaknya aja gitu kalau misalkan saya telat imunisasi buat anak-anak saya. Enggak sih, insya Allah nggak ada. Kalau begitu terima kasih ya Bu, nanti saya bawa anaknya buat menemui Bu Bidan. Iya, terima kasih kembali Bu Sherly. Sampai bertemu nanti ya. Ditunggu loh kedatangannya. Permisi ya Bu. Ya.